Hari ini kita bahas materi 10-nya tentang pengujian hipotesis dua populasi. Kalau untuk pertemuan 9 di sesi awal UAS, kemarin dengan Ibu Feby sudah membahas tentang pengujian hipotesis ya, baru satu populasi. Nah, kalau misalkan sekarang ada dua populasi, bagaimana nanti perhitungannya? Kalau dua populasi itu kan kita bisa membandingkan selisihnya, membandingkan ini per ini gitu ya, rasionya, atau bisa jadi dengan proporsinya gitu. Ya, nanti bisa diselisihkan ragamnya atau diselisihkan rataannya begitu ya. Harus ada dua populasi. Oke. Next. Nah, untuk uji hipotesis dua populasi ya, kita bisa menghitung rataan dan proporsi. Nah, untuk hipotesis rataan kita bisa menggunakan satu populasi atau dua populasi ya. Kalau satu populasi bisa sigmanya diketahui ya, di sini simpangan bakunya. Kemudian di sini ada juga yang tidak diketahui. Kalau sigma kuadrat itu kan ragam ya, ragam dari populasi. Kalau S kuadrat itu adalah ragam dari sampel. Kalau akar dari sigma kuadrat atau S kuadrat itu namanya simpangan baku ya. Oke, jadi sebenarnya sigma dengan sigma kuadrat itu sebanding ya. Jadi kalau sigma kuadrat tidak diketahui ya berarti sigmanya tidak diketahui gitu ya. Asumsinya ke sana. Jadi sigma diketahui atau nanti sigmanya tidak diketahui ya. Untuk satu populasi atau dua populasi. Kalau misalkan saling bebas, artinya apa? Satu kejadian itu tidak mempengaruhi kejadian yang lain ya. Gitu. Kemudian untuk uji hipotesis proporsi, proporsi itu berarti perbandingan ya. Misalkan nanti proporsi 1 per proporsi 2. Nah, bagaimana sih pengujiannya? Apakah kita akan menerima hipotesis kita yang di awal? Ya, hipotesis itu kita ingin menolak H0 ya. Jadi usahakan kita tentukan dulu H1-nya, baru nanti H0-nya itu adalah lawannya. Ya. Jangan terbalik karena harapannya kita akan menolak H0. Ya. Kemudian ini sama untuk uji hipotesis proporsi, ada yang satu populasi dan ada yang dua populasi. Untuk ragam juga bisa satu populasi atau dua populasi ya. Kalau rataan berarti kita akan menghitung X bar ya. Proporsi berarti ini P, ragam berarti ini sigma kuadrat. Oke, atau mu ya. Kalau mu itu kan lebih ke populasi. Enggak mu. Jangan ada titiknya ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita melakukan uji hipotesis? Tujuannya yaitu kita ingin melihat apakah dugaan kita di awal itu benar secara statistik ya. Jadi dugaan kita harus dibuktikan dengan perhitungan. Jadi tidak menerka-nerka kita misalkan ragam ini lebih besar daripada ragam yang ini gitu. Nah, itu harus dibuktikan secara statistik gitu ya. Kalau untuk satu populasi nilai tengah ya kita andaikan mu itu bisa sigma kuadrat diketahui atau sigma kuadratnya tidak diketahui. Oke. Kalau satu populasi, nah lihat ya, kalau misalkan sigma kuadratnya tidak diketahui, kita gunakan uji T. Kalau sigma kuadrat diketahui, kita menggunakan uji Z. Ya, kalau kenapa? Karena uji Z ini digunakan untuk menghitung populasi. Kalau T itu menghitung sampelnya. Jadi T itu students, artinya untuk bagian kecilnya ya. Jadi kan kalau sigma kuadrat tidak diketahui, kita gunakan apa? S kuadrat kan? Nah, S kuadrat itu digunakan untuk ini, uji T ini. Ya, kalau ragam diketahui, berarti kita gunakan uji Z. Kemudian, itu ya bedanya. Takutnya bingung, kapan sih kita gunakan uji T, kapan uji Z? Karena kan tabelnya beda juga ya, antara tabel T dengan tabel Z. Seperti itu. Sebentar, saya lupa tadi untuk... Bentar ya. Nah, sama dengan populasi,
misalkan ada yang datanya saling bebas atau datanya berpasangan. Kalau misalkan saling bebas, ini dipisahkan ya, ada 1 dan 2-nya. Gitu. Jadi ini kita ingin melihat perbedaannya tapi terpisah. Bisa dengan 2 cara, sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, ya. Kalau sigma diketahui, kita gunakan uji Z ya. Ini harusnya ke sini ya. Kalau sigma kuadratnya tidak diketahui, kita gunakan uji T, ya. Oke. Proporsi juga seperti itu. Kalau sigma kuadrat diketahui, kita gunakan uji Z. Kalau sigma kuadratnya tidak diketahui, kita gunakan uji T. Ya. Dan kita lihat di sini. Ini ada contoh, kasus 2 contoh yang saling bebas. Contohnya seperti ini. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu, bisa sama, bisa juga tidak. Pengambilan kedua contoh itu saling bebas. Jadi ketika satu populasi itu kan diambil beberapa sampel ya, nah itu dia nggak terpengaruh oleh sampel yang lainnya dari populasi yang lain seperti itu. Nah misalkan kalau rataan itu kan boleh, namanya rataan itu kan boleh saja N-nya boleh beda atau boleh sama kan ya. Misalnya nih untuk yang populasi pertama N-nya 10, populasi kedua N-nya 20. Ya udah kalau nilai rataan ya rataan di populasi 1 berapa, rataan di populasi 2 berapa gitu kan. Kan kita yang penting rataan. Rataan itu kan sudah keseluruhan per jumlahnya begitu. Jadi bisa juga sama, bisa juga tidak ya, maksud tadi contohnya yang dia ambil. Oke. Nah, ini misalkan ada 2 populasi 1 dan populasi 2 ya. Dengan penyebarannya menggunakan distribusi normal ya. Normal kan ini ya X, kemudian seperti ini normal dengan misalkan sebarannya 2,3. Artinya apa? Rataannya 3, ragamnya 2,3 misalkan ini ya. Gitu ini X sebaran atau N biasanya ya N 2,3 artinya rataannya 2, kemudian ragamnya itu 3. Nah, nanti di sini juga ada ya. X1, ini X2. Menyebar normal, ini misalkan 3,4. Begitu. Oke. Contoh 1 memiliki jumlah N1, contoh 2 jumlahnya adalah N2. Jadi nanti cari masing-masing berapa μ1 dan sigma 1 kuadrat, μ2 dan sigma 2 kuadrat. Ya, tadi saya minta tolong ya untuk teman-temannya yang bisa mengadmit teman-temannya, silakan diadmit. Pokoknya saya ketika menjelaskan tidak sempat ya mengadmit teman-temannya. Ini saya pilih secara acak tadi untuk menjadi co-host ya. Nah, ini perbandingan nilai tengah 2 populasi. Nilai tengah itu kan berarti min ya. Atau median, tergantung sih kita ini apa ya. Untungnya yang mana? Misal kalau di suatu statistik kan nilai tengah dilihat di tengah-tengah begini kan. Gini. Di tengah-tengah ini rata asat gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini min ya, kemudian ini mediannya di sini, nah ternyata lebih untungan di sini yang dianggap sebagai nilai tengah itu yang ini gitu. Jadi kita bisa memilih yang mana yang lebih untung. Kalau misalkan kita ingin menghitung tingkat kemiskinan ya berarti kita ambil yang sebelah kiri kan, itu nilai tengahnya. Oke. Nah, ini ada hipotesis. Hipotesis itu ada yang satu arah dan 2 arah. Kalau satu arah berarti hanya sisi kiri atau sisi kanan ya. Kalau misalkan kurang dari berarti kan langsung kan misalkan Z kurang dari ya udah berarti tabel Z itu berapa. Tapi kalau misalkan yang lebih dari berarti 1 dikurang Z yang kurang darinya, ya kan? Kalau hipotesis 2 arah ini dia itu di kiri sama kanan. Ini. Misalkan segini ya. Nah, ini di sini berapa? Sama di sini berapa? Jadi ada 2 arah, kiri dan sebelah kanan. Oke. Nah, ini hipotesisnya satu arah. Jadi yang kita tentukan dulu adalah H1-nya ya. H1-nya itu apa? Berarti dalam hal ini H1-nya adalah μ1 dikurang μ2 kurang dari delta 0. Nah, delta itu adalah sebuah nilai. Misalkan nanti ujilah apakah perbedaan antara rataan populasi 1 dengan populasi 2 kurang dari 3. Nah, 3 itu adalah si
delta 0 ini, berarti lawannya apa? Kalau ini kurang dari, artinya lawannya lebih dari sama dengan dia kan, gitu. Misalkan kurang dari 3, lawannya siapa? Ya 3 dan lebih dari 3 ya, gitu. Nah, ini kalau kasusnya adalah yang kurang dari delta 0. Kalau rataannya -1, -2 lebih dari delta 0, lawannya siapa? Ini kan, begitu. Jadi tentukan dulu H1-nya, baru H2-nya, H0-nya adalah lawannya. Jadi kita ingin, kalau sebenarnya kita ingin menolak H0 ya, gitu. Ingin menerima H1, begitu. Jadi kita yang tentukan dulu H1-nya. Gitu. Oke. Untuk kriterianya bagaimana? Nah, ini ya, kita ke kanan dulu. Kalau misalkan hipotesis H1-nya adalah μ1 kurang μ2 kurang dari delta 0, kriteria tolaknya ketika apa? Ketika nilai Z hitungnya kurang dari Z minus Z alfanya. Ya, Z alfanya misalkan 5%, berarti 1,65 ya. Minusnya, apakah ZH kurang dari ini? Berarti kalau misalkan ternyata benar, oh berarti kita menolak H0 dan menerima H1. Ya, kalau hipotesisnya adalah yang ini, H1-nya μ1 kurang μ2 lebih dari delta 0, maka kita akan menolak H0 ketika apa? Ketika Z hitungnya lebih besar daripada Z alfanya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau hipotesis dua arah, ini tidak sama dengan 0, berarti ininya sama dengan 0 kan? Maka kriteria untuk menolak H0 itu seperti ini. Karena tadi kan itu dua arah ya, maka di sini kan alfa per 2, di sini alfa per 2 kan. Maka di sini Z alfa per 2-nya, yang dimutlakan ya ZH-nya, Z hitungnya. Oke. Nah, ini kalau ragamnya diketahui ya, berarti kita gunakan uji Z. Ini jika ragam diketahui. Nah, kalau misalkan dengan hipotesis awal tadi, ragamnya tidak diketahui, kita menggunakan S kuadrat, berarti kita gunakan ini, uji T. Sigma kuadrat tidak diketahui. Ya, berarti alfa, DD itu adalah, kalau misalkan, itu sebenarnya N ya. Tapi kalau misalkan tidak diketahui, cari dulu DB-nya ini. Ya, cari DB-nya dulu, itu yang menentukan, kan T alfa 0,5 dengan DB sekian kan beda-beda kan, berarti kita harus tahu juga berapa sih DB-nya, caranya apa? Kita cari dengan ini dulu, gitu. Ya, oke. Nah, tadi bingung apa sih Z hitung, apa sih Z alfa? Nah, kalau Z hitung itu adalah ini ya, X1 min X2 dikurang nilainya berapa, dibagi ragam dari X1 yang dikurang X2. Oke. Biasanya kan ini kan, kalau yang kemarin X min suatu nilai, ya kan, dibagi dengan sigma kan. Nah, karena ini gabungan dua populasi, maka ini ada pengurangnya, gitu, selisih ya. Berarti dalam hal ini berapa sih selisih antara rataan populasi 1 dengan populasi 2. Oke. Ini harusnya mu ya, sorry. Ini mu ya. Karena kan ragamnya diketahui ya. Ragam populasinya, berarti gunakan mu. Oke. Ya, ini sebenarnya sama ya kriterianya. Kalau tolak kan T hitungnya kurang dari min T. Kalau ini kan Z hitung kurang dari min Z alfanya kan. Cuma bedanya satu menggunakan uji Z, satunya lagi menggunakan uji T. Gitu. Nah, ini sebuah contoh. Dua buah perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton saling mengklaim bahwa produknya yang lebih baik gitu ya. Produknya lebih baik. Berarti salah satunya lebih besar kan? Dalam artian lebih kuat menahan beban. Jadi kriteria menilai lebih baik atau tidaknya itu dilihat dari kekuatan si karton itu menahan beban. Untuk mengetahui produk mana yang sebenarnya lebih baik, dilakukan pengambilan data nih dari masing-masing 10 lembar itu, 10 sampel dari dua perusahaan tadi gitu. Dan diukur berapa beban yang mampu ditanggung tanpa merusak karton.
Datanya seperti ini untuk perusahaan A, ya, ini ketahanan bebannya 30. Saya kurang tahu ini satuannya apa, ya, atau apa per apalah ini, yang penting angkanya ya. Oke, ini A 30 ini sampai 40 ya, ada 10 data, kemudian perusahaan B diambil 10 sampel, 50 sampai 55. Nah, pertanyaannya apa? Ujilah karton produksi mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam, populasinya berbeda. Nah, berarti kan ini artinya kita ingin menolak H0 kan? Kita ingin menguji bahwa sebenarnya kalau lebih kuat itu kan berarti tidak sama kan ya? Ya enggak, berarti ini kan hipotesa awalnya mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau mu1 sama dengan mu2 kan artinya sama kan? Berarti kan kita ingin menolak itu. Kita ingin membuktikan bahwa mereka itu lebih kuat, salah satunya lebih kuat gitu. Berarti tidak sama kan? Gitu ya. Bu, kenapa nggak pakai selisih? Karena di sini tidak ditanya berapa selisih mereka. Tapi hanya membandingkan gitu, mana yang lebih besar. Ya, kalau mana yang lebih besar berarti tidak sama dengan kan yang akan kita uji H1-nya. Sehingga H0-nya di sini adalah lawannya. Kalau tidak sama dengan ya berarti sama dengan ya. Gitu. Nah, oke. Rata-rata dan ragam kedua contoh. Oke, ini adalah rataan dari contoh ya. Kemudian ini S2-nya, S2 barnya. Nah, di sini kan tidak diketahui ya berapa ragam populasinya dulu. Berarti bisa jadi kan kita ambil 10 sampel, ragamnya ragam dari sampelnya yang satu 5, ragam yang kedua di 10 buah lagi 6 gitu ya. Nah, ini sehingga kita gunakan ya udah data yang tersaji bukan populasinya gitu. Kalau populasi kan pasti akan sama ya karena dia dihitung secara keseluruhan dulu. Kalau ini kita ambil sampel, oh 10, ternyata rataannya segini, ragamnya seperti ini. Nah, nanti yang kita gunakan apa? Uji T. Ya kan? Karena di sini ragam dari populasi tidak diketahui, yang diketahui hanyalah ragam dari sampel. Ragam 1 dan ragam 2. Oke? Jangan lupa rumus ragam itu apa? N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma XI yang di kuadrat dibagi N kali N min 1. Ya, di sini masukkan N-nya adalah 10, X1 yang di kuadrat dijumlahkan ya, berarti ini kalau ini 30 kuadrat, 50 kuadrat, 30 kuadrat, 35 kuadrat, 50, 45 kuadrat, 60 kuadrat, sampai 40 kuadrat dijumlah. Ini sebagai sigma XI kuadrat ya. Gitu. Oke, kalau sigma XI yang di kuadrat, jumlahkan 30, 35, 50, 45, sampai 40, hasilnya berapa di kuadrat ya. N-nya 10, berarti N-nya 9. Nah, di sini dapat 106,94 ya, gitu. Oke, dengan cara yang sama, kita menghitung S2 kuadratnya, ragam sampel kedua. Dapatnya 66,94. Nah, tadi hipotesa awal kita ingin apa sih sebenarnya? Ingin menguji yang lebih kuat. Kalau lebih kuat, berarti kan mereka tidak sama nilainya. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan sama dengan statistik ujinya dua arah kan ya, berarti alfa per 2 kan? Gitu. Nah, berapa di sini alfanya? 10%. Berarti nanti T-nya yang kita gunakan adalah 5% kan alfa per 2 kan karenanya. Oke, kita cari dulu T hitung dan T tabel. Gitu ya. Nah, T hitung tadi rumusnya apa? Ini kan. Kita lihat nih. Kalau selisih ini kan yang ini. Ya. Oke. X2 bar min X1 bar ya. Ingat ini kalau kalian melihat anggap saja dulu satu populasi ya. Kalau satu populasi kan X bar min mu-nya kan gitu. Atau ini sebenarnya adalah ini ya. Tuh, gitu nilainya gitu. Oke. Nah, berarti di sini S2 bar min X1 bar dikurang mu2 min mu1. X2 min X1-nya berapa di sini? Di mana? 56,5 ya. Terus
42,5. Oke. Ini jangan ini ya. Ini tuh harusnya do ya. Oke, berarti ini do kan? Ini tuh harusnya do-nya. Oke. Kenapa bisa 0? Karena kan sebenarnya kalau kita pindahkan mu1 dikurang mu2, ini kan gini ya tadi ya. Gini kan. Berarti kan ini mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 kan? Ya. Oke. Kalau misalkan nanti diketahui selisihnya, berarti ini adalah nilai selisihnya. Oke, ini adalah ragamnya. Karena kita tidak menggunakan ragam 1, berarti kita cari satu-satu, S kuadrat bagi N2 ditambah S1 kuadrat bagi N1, ya, dijumlahkan, dibagi per masing-masingnya, kemudian jumlahkan hasilnya berapa di akar. Nah, hasilnya 56,5 dikurang 42,5 dibagi dengan akar ini, dapatnya 3,36. Oke, nah, ini kan T hitung, kita butuh T tabel. Karena T tabel, kita butuh DB kan. Nah, T tabelnya sudah ada kan ini 0,05 ya, karena 5% gitu. Nah, kita belum tahu kalau 5% di DB tertentu itu berapa gitu. Oke, nah ini kita gunakan ya, ini kan harus kita cari DB ya. Ya. Ini sebenarnya di semester di UTS sebelumnya ya. Kalau ragamnya tidak diketahui, nyari DB-nya bagaimana? Nah, ini kita gunakan rumus yang semester sesi UTS. S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat per N2 yang di kuadrat. Oke. Nah, ini dihitung, dapatnya adalah 17,1. Kalau kita bulatkan, dapatnya 17 ya. Ini tidak dibulatkan ke atas ya, karena kan ini lebih ke apa ya, nilai DB-nya. Kecuali kalau misalkan lebih ke N. Kalau N itu lebih 17,01 aja dibulatkannya ke atas. Karena kan itu N itu lebih ke jumlah yang kita teliti kan. Mungkin kalau 17,1 artinya setengah atau seberapa bagian orang itu atau sampel itu kan sudah ikut ke kita kan. Gitu. Jadi kita naikkan. Nah, oke. Kali kita kriterianya apa? Tolak H0 jika ini. Jika T hitungnya lebih besar daripada T 0,05 yang DB-nya 17. Tadi T hitungnya berapa? 3,36 lebih dari berapa? Lebih dari 1,74. Ini kan nilai T tabelnya ya. Benar nggak pernyataan ini? Benar kan? Ya. Sehingga apa? Karena di sini kriteria penolakan H0-nya benar, berarti kan tolak H0. Kita masukkan ke asumsi kita tadi, hipotesis. Artinya apa? Kekuatan karton kedua perusahaan tersebut nyata, berbeda nyata. Ya, ternyata kita menolak ini kan, tolak H0 kita terima apa? Terima H1. Terima H1 itu berarti tidak sama, alias berbeda. Jadi jangan menggunakan yang ini ya, lawannya sama dengan kan tidak sama dengan, berarti tidak sama kan? Gitu. Atau berbeda nyata. Pada taraf nyata berapa? 10%. Dari mana? Dari soalnya. Sehingga apa diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B lebih kuat daripada karton A. Dilihat kenapa bisa lebih kuat? Dilihat dari mu-nya ya di sini. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, izin bertanya, Bu. Itu mu 0 sama mu satunya itu dari mana ya nolnya? Mu1 sama mu2 nih, yang saya coret ini ya. Iya, Bu. Bentar. Gejala karton. Ini kan sebenarnya kita ingin menguji populasi ya dari sampel kan. Nah, kita sebenarnya ingin menguji perusahaan itu, maka kita gunakan MIU kan, ujinya. Tapi kita gunakan yang untuk hitungnya yang 10 sampel aja gitu. Maka di sini menggunakan S2 min X1. Ya, dikurang si do-nya ini. MIU1 ini sebenarnya karena kita ingin membuktikan populasi kan. Gitu. Begitu, Fatir. Baik, Bu. Oke.
Ini boleh ya mau pakai mu1, ukuran mu2 atau do juga boleh. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Gimana, Raffi? Itu akan ada tolak H0 jika T hitung lebih dari T 0,05 titik koma 17. 0,05-nya kan dari alfa per 2. Terus 17-nya kan dari hasil DB-nya kan. Itu cara ngitung dapat 1,740-nya gimana, Bu? Itu titik koma. Ini yang menggunakan tabel T. Maksudnya tidak menggunakan tabel T. Kan ada yang alfa berapa, DB itu kan sebelah kiri kan? Ini. Ya enggak? Ini kan yang berapa, 1, ini DB-nya ya, 3 dan seterusnya kan. Nah, ini kan nilai alfa berapa, sini alfa berapa. Nah, tentukan aja tadi alfanya berapa, 0,05 kan. Cari yang alfa 0,5 tapi dia di 17. Nah, di sini nih nilainya. Ternyata 1,740. Ini menggunakan tabel T. Yang sesi UTS kemarin ya. Oke, Bu, paham, Bu. Ya, sama ya tabel Z juga gitu. Kalau tabel Z kan dia tidak ada DB-nya kan tapi. Nah, kenapa kita pakai tabel T? Karena ragam populasinya tidak ada. Jadi kita mencarinya dengan menggunakan sampel. Kalau sampel itu kan ukuran kecil. Nah, ini yang cocok digunakannya adalah tabel T. Ya, tabel T itu namanya students ya. Karena kan lebih kecil kan students itu ukurannya. Ya. Nanti ini tips saya ya, kalau misalkan habis belajar seperti ini, nanti dihitung sendiri ya, oh benar tidak. Nah, ketika kita menghitung, kita tuh nanti akan merekam lagi ya ingatan kita, jadi tidak gampang lupa. Kalau misalkan kalian belajarnya itu hamin beberapa jam sebelum ujian, ya nanti akan ngeblank gitu ya. Jadi usahakan itu untuk selalu dilatih, supaya nanti sambungan yang ada di otak kita tuh lebih kuat gitu ya. Nanti ketika kita ingin merecall lagi, kita tuh sudah ada salurannya, oh ternyata cabang untuk mengingat ini itu ada di daerah sini sinapsisnya gitu ya. Kalau tidak pernah diolah nanti akan lupa dan akan lama gitu. Ya. Ini tadi kenapa mutlak, karena tadi uji 2 arah ya. Kalau ada sama dengannya berarti uji 2 arah. Kalau kurang dari atau lebih dari berarti 1 arah. Sehingga alfanya tidak perlu dibagi 2. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ini disoalkan tentang ragam kedua populasinya berbeda ya, Bu. Kalau misalkan ragamnya sama itu gimana, Bu? Sama kah, Bu, sarannya? Kalau ragamnya sama? Kalau ragamnya sama, berarti kita nanti terima tetap dari awal. Kan kita lihat ya, kita balik lagi. Oke. Nah, untuk di awal ini kan tidak ada yang H1-nya itu sama dengan kan? Pasti tidak sama dengan. Nah, kalau misalkan sama, ya berarti mu1 min mu2, bentar ya, ada tidak ya? Berarti nanti pasti tok terima H0. Tetap nanti ujian seperti ini ya. Itu berarti nanti hasilnya akan terima H0 ini. Hasil dari T hitung dan T tabelnya. Kalau sama berarti ini. Sebenarnya itu adalah kalau 0 kan ini tuh. Ini boleh saya tulis H0 mu1 min mu2 sama dengan 0. Itu kan artinya sama kan? H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Boleh versi ini atau versi yang dari soal juga boleh. Ya, jadi kenapa tadi ini tuh dapatnya 0 kan? Karena ini selisih antara mu1 min mu2. Kita ingin menolak dia gitu. Kalau ingin sama, ya berarti nanti hasilnya akan terima H0. Sesuaikan yang, pokoknya kalau uji hipotesis itu kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti kita nanti ujungnya akan menerima H0. Yang akan kita lawan gitu.
Ya. Jarang sekali sih untuk menyatakan sama gitu, karena kan kalau yang namanya perusahaan pasti kan ingin lebih unggul ya, gitu. Jadi mereka akan selalu ingin menguji mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, begitu uji hipotesisnya. Sehingga kebalikannya akan sama. Kalau sama itu kan secara kualitas itu tidak ada bedanya kan, gitu. Itu ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, next. Kalau ini perbandingan nilai tengah dua populasi yang berpasangan. Kalau tadi kan ada 1 dan 2-nya kan. Nah, kalau ini berpasangan, nanti kita gunakan D ya, gitu. Misalkan mu D, kalau tadi kan mu1 dikurang mu2 kan, gitu. Maksud 2 contoh yang saling berpasangan nih. Contohnya, setiap populasi diambil contoh acak berukuran N, wajib sama. Kalau yang sebelumnya tadi tidak wajib sama kan. Nanti kalau N-nya 10, satunya 9, kan nanti rataannya akan menyesuaikan diri kan. Nah, kalau ini berpasangan, N-nya wajib sama di populasi 1 ataupun di populasi kedua. Ya, kalau populasi nanti kita gunakan ragam yang diketahui. Kalau ragam diketahui, kita gunakan uji Z. Kalau ragamnya tidak diketahui, kita gunakan uji T. Itu aja sih pembedanya ya. Gitu. Oke. Tadi kalau berpasangan, cirinya adalah N-nya wajib sama. Ya, pengambilan kedua contoh yang berpasangan ada pengkait antar kedua objek. Misalkan waktunya sama, ya selain tadi N-nya jumlahnya harus sama, dia tuh harus salah satunya ada kesamaan. Misalkan diambil dalam waktu yang sama, objeknya sama, atau tempatnya sama. Gitu. Tujuannya untuk apa? Menguji apakah parameter mu1 sama dengan parameter mu2. Gitu. Parameter itu kan dari populasi ya. Kalau sampel itu kan S kan, sampel. Jadi P itu populasi, kalau S itu sampel, parameter. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ada populasi 1 menyebar normal dengan mu1 dan sigma kuadrat 1, populasi 2 menyebar normal dengan mu2 dan sigma kuadrat 2, ya. Kemudian dia ada contoh 1 besarnya N, contoh 2 besarnya N, maka nanti punya beberapa pasangan N. Nah, ini yang disebut dengan saling berpasangan. Kalau yang sebelumnya kan tidak berpasangan ya. Oke, kita ambil contoh. Nah, ini bedanya nih. Kalian lihat ya di sini, D kan. D-nya itu sudah langsung apa ya? Nilai selisihnya gitu. Jadi kita langsung mu D gitu, bukan mu1 dikurang mu2. Sudah menjadi gabungan, ya. Oke, kalau hipotesis satu arah ini bisa kurang dari angka yang akan kita uji ya. Ini atau lebih dari. Nah, kriteria untuk menolak H0 apa? Ini ya. Sama ya, sebenarnya kalau tolak H0 ketika apa? Z hitungnya kurang dari min Z alfa. Oke, kalau yang kedua, uji yang kedua, mu D lebih dari delta 0 ya. Maka lawannya ini ya. Kriteria tolaknya bagaimana? ZH lebih dari Z alfa. Kalau dua arah, berarti ini gunakan sama dengan ya. Mu D, maaf tidak sama dengan maksudnya. Lawannya sama dengan. Ya. Oke, kalau ini menggunakan arah mutlak, berarti minus itu dianggap jadi plus ya, karena dimutlakan. Tapi alfanya harus dibagi dengan 2. Ya, statistik ujinya bagaimana? Ini D bar min D delta 0 per SD bagi akar N. Mirip kan ya dengan tadi, ini kan X1 min X2, ini delta 0, ini kan ragam. Kalau tidak ada ragam populasi, kita gunakan ragam sampel dibagi akar N. Ya, ini kan hanya N-nya sama ya. Berarti nanti untuk mencari T alfa, ya sudah N-1 ya dB-nya. Ingat dB-nya pasti beda-beda. Kalau tadi cara cari dulu dB-nya menggunakan akar jumlah gitulah. Kalau ini kan sama, ya sudah berarti dB-nya adalah N-1. Kalau N hanya satu jenis itu pasti N-1. Oke. Nah. Ya, tabelnya bisa seperti ini. Ini ada sampel 1, 2, 3 sampai N. Ya, kemudian ini pasangan 1,
X1 dengan 1, kalau ini 1 sampai 1 dengan 2, nah seterusnya ya, nanti diselisihkan. Berarti ini selisih ini dengan ini. D2 ini selisih ini dengan ini. D3 dan seterusnya. Berarti Dn itu selisih antara X1N dengan X2N. Ya. Sebentar ya, coba dipahami dulu. Saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Sini ada sebuah soal, suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang, ya.
anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Ya, berarti dalam hal ini yang sama adalah waktunya, objeknya sama, ya kan? Objek kan pasti orang yang sama kan? Orang yang sama, satu ini sebelum diet, ya ini setelah diet gitu. Jadi di sini yang namanya berpasangan. Jadi hasil dari populasi 1 itu akan mempengaruhi hasil populasi 2. Begitu. Dan atau bukan populasi ya, sampel gitu ya. Oke. Ya, kita masuk ke tabelnya. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan. Yaitu dari hari 1 peserta 1, 2 sampai 10 diambil, sebelumnya adalah 90, setelahnya adalah 85 ya. Selisihnya berapa? 5. Ini selisihnya 5, selisihnya 3, 5, 4 dan seterusnya. Oke, yang akan kita uji apa? Ini apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan lebih dari, ya, lebih dari, berarti kita masukkan ke mana? Hipotesis yang H1, di mana selisih dari yang berpasangan itu lebih dari 5. Ya. Oke. Ini soal kurang dari sama dengan ya. Kalau nanti sama dengan, nanti jatuhnya ujinya 2 arah. Oke, kan? Lebih dari, berarti kita gunakan H1-nya, MIUD-nya lebih dari 5. Nah, ini adalah delta nolnya ya. Oke. Nah, rataan D-bar-nya itu adalah, ini ya, ini harusnya D-bar ya. DI dibagi N, ya. Berarti 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 sampai 5 ini dijumlah dibagi 10. Rataannya 5,1. Dan standar deviasinya berapa? Sigma D I kuadrat dikali N dikurang sigma DI yang di kuadrat. Nah, ini sama ya dengan S sebelumnya. Sebenarnya kan ini hanya data kan. Kalau datanya X ya berarti ini XI yang di kuadrat. Oke, ketika kita hitung dapatnya adalah 1,43. Ya. Nanti lebih gampangnya buat ambil saja ya, ini D. Ya, kemudian ini 1, 2, 3, 4, sampai ini X barnya berapa. Kemudian ada DI kuadrat berapa, nanti ini dijumlahkan. Ini kan nanti ada sum, ada minnya ya. Nah, kemudian standar deviasinya berapa? Akar dari 1,43 adalah 1,2. Nah, ini T hitungnya. Ini T hitungnya. Oke. Tadi kriteria tolak H0 apa? Kalau T hitungnya lebih besar daripada T alfa, dB-nya kan? Oke. Ternyata kalau kita hitung D minus mu D, ya, sini mu D, ini gini ya. Oke, ini nilainya. Kita yang menguji apakah lebih dari 5 gitu. Ya, ternyata didapat T hitungnya 0,26. Nah, berarti 0,26 benar tidak lebih dari 1,83. Tidak kan? Ya enggak. Kesimpulan apa? Kita terima H0 karena kan ini tidak sesuai. 0,26 kan kurang dari 1,83 kan. Sedangkan hipotesis kita awal kan mu-nya lebih dari 5. Berarti kita harus terima H0. Ya, artinya data belum mendukung program diet tersebut dapat mengurangi berat badan lebih dari 5 kg. Ya, jadi balik lagi ke sini. Berarti data belum mendukung bahwa program diet dapat mengurangi berat badan lebih dari 5 kg. Ya. Gunakan kalimat ini. Dari soalnya apa?
Oke, berarti dengan diet ini ternyata tuh tidak lebih dari 5 kg loh gitu. Kurang dari kan? Mungkin kalau ujinya lebih dari 3 masih kita tolak H0-nya gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Bu, berarti yang nilai 273 itu dari kuadrat nilai D itu ya, Bu, penjumlahan? 273. Iya, yang 273 yang mana ya? di bagian deskripsi, Bu, bawah hipotesis. Yang ini. Oh, ini. Ini ya. Iya, Bu. Ini sigma DI yang di kuadrat. Ini kan DI-nya kan 5 ya. Ini 5, ini 3 ya kan. 5, 3, 5, 4 ya kan. DI itu adalah ini 25, 9, 25, kemudian 16. Nanti jumlah. Ini dijadikan sebagai sigma DI kuadrat. Dapatnya 273. Jadi buat saja tabel ya biar lebih gampang. Kalau N ini kan dari contoh soalnya ya 10. Oke, kalau ini 51 itu berarti ini jumlahin ke bawah. Yang DI ini dijumlahkan ke bawah. Kan D itu sigma DI berarti yang D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 sampai D10. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini saya mau rangkum ya. Jadi uji hipotesis. Nah, tadi kalau misalkan H1-nya ya, mu ya, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, maka H0-nya apa? Mu1 min mu2 sama dengan 0. Ya. Oke, berarti ini kalau ragam diketahui, sigma 1 kuadrat, sigma kuadrat ada, ya berarti kita gunakan uji Z. Kalau misalkan tidak diketahui, sigma 1 kuadrat, sigma 2-nya tidak ada, kita gunakan apa? Kita gunakan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Jadi menggunakan uji T ya. Nah, uji T tadi bagaimana? Kriteria tolak H0 itu kalau T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya. Sorry. Mutlak ya. T alfa per 2, dB ya. Kalau misalkan tidak sama dengan ya. Kalau misalkan mu1 min mu2 lebih dari sama dengan 0 atau begini. Atau boleh gini kan. mu1 min lebih dari maaf, bukan D0 ya. Suatu nilai. Ini suatu nilai. Ini satu nilai. Nilainya bisa saja 0 kan, lebih general. Oke, atau mu1 gini ya. Berarti nanti H0-nya selisih antara mu ini kurang dari sama dengan ya. Ini sama. Kalau sigma kuadrat diketahui berarti gunakan uji Z. Sigma kuadrat tidak diketahui dan gunakan uji T. Kriterianya bagaimana? Tolak H0 kalau dia apa? T hitungnya lebih besar daripada T alfa, dB-nya ya. Kemudian yang sebelah sini, kalau misalkan H1-nya
mu1 dikurang mu2 kurang dari suatu angka, maka H0-nya apa? mu1 min mu2 lebih dari sama dengan, ini sama, ini juga sama. Maka kriterianya tolak H0 ketika apa? T hitung kurang dari T alfa per alfa dB ya. Sama sih sebenarnya kalau yang ini kan tidak berpasangan ya. Ini tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Artinya hasil dari populasi 1 tidak pengaruhi dengan hasil populasi 2. Kalau yang berpasangan itu kan dia ada sebelum sama setelahnya kan, atau satu data mempengaruhi data yang lain. Berpasangan. Ya. Oke, ini kalau misalkan H1-nya kan tadi pakai D ya, mu D. Mu D-nya itu tidak sama dengan suatu nilai, maka H0-nya apa? Kita gunakan mu D-nya sama dengan suatu nilai. Ya, ini sama. Kalau misalkan ini H1-nya itu mu D-nya kurang dari, maka H0-nya ini mu D-nya lebih dari sama dengan, ya, ini tadi harusnya uji T, kalau uji Z, berarti ini ya, tolak H0, kalau Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Ini tadi minus ya. Sama sih ini kalau tolak H0, kalau gunakan uji Z, Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Kalau ini tolak H0 ketika Z hitung kurang dari min Z alfa. Ya. Kemudian ini H1-nya mu D-nya kurang lebih dari suatu nilai, maka tolaknya mu D-nya kurang dari sama dengan suatu nilai ya. Mirip ya tadi ujinya. Ini kalau misalkan ada ragam, maka gunakan uji Z, ragam populasi. Kalau tidak ada ragam populasi, gunakan uji T. Sama ya tadi tolaknya Z hitung bagaimana, T hitung sama saja. Tapi yang gunakan nilai mu-nya ya. Oke. Berapa? Sebentar ya. Coret-coret. Oke, tadi kita untuk dalam populasi kan banyak kriterianya ya, dari segi selisih rataan, kemudian selisih rataan yang itu ada dua, ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, sekarang kita uji terhadap populasinya. Populasi itu kan bagiannya ya, gitu. Berarti kita yang persentasenya gitu. Bagaimana sih nanti ketika kita uji apakah nanti berbeda atau sama, lebih dari, atau kurang dari gitu. Ya. Oke. Bentuk hipotesisnya seperti ini. H0, bentar, H1 jika besar satu lebih dari PM0. Oke, bentuk hipotesisnya dulu ya. H1-nya
Ini atau ya. Ya, bisa P1 min P2 kurang dari P0. P0 itu tadi ya sebuah angka ya. Kemudian atau bisa saja lebih dari selisihnya, atau selisihnya itu tidak sama dengan. Ya. Kemudian nanti kalau H1-nya seperti ini, H0-nya P1 min P2-nya lebih dari sama dengan P0. Kalau yang ini H0-nya P1 min P2 kurang dari sama dengan P0. Ya ini berarti H0-nya P1 min P2 sama dengan 0. Oke. Untuk nilai Z hitungnya seperti ini ya. Ini P1 min P2 proporsinya dikurang P0. Ya ini kalau P yang topi itu nilai ininya ya, selisihnya yang akan diuji. Kemudian ini keterangannya ya, kalau P berarti S1 ditambah S2 per N1 plus N2. P top itu proporsinya ya, harusnya ini. Kalau P1 berarti ini X1 dibagi N1. Proporsi itu berarti sama saja dengan persentase kan ya? Ini kan XI. Oh sorry, ya bener nih bener. Ini harusnya 20 dari 30 gitu kan, persen misalkan. Gimana ya? Ini proporsi itu jumlah kecil dibagi jumlah yang besarnya. N per apa ya? N total ya. Nah, nanti P0 itu suatu nilai ya, kemudian akar dari P kali 1 min P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kriteria tolaknya seperti ini. Kalau dia itu bentukannya yang pertama, ya, maka tolaknya seperti ini, menggunakan tabel Z. Ya. Kemudian, kalau dia sama dengan, kita gunakan uji dua arah. Oke, kita langsung lihat ke contoh. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh obat baru untuk viral infection. 100 ekor tikus diberikan suntikan infeksi, kemudian dibagi secara acak ke dalam dua grup masing-masing 50 ekor tikus. Ya, grup 1 sebagai grup kontrol, berarti yang ini, yang kuning. Kemudian 50 ya jumlahnya, N-nya 50. Dan grup 2 diberi obat baru tersebut, jadi yang diberi perlakuan warna abu-abu. Setelah 30 hari, proporsi tikus yang hidup untuk grup 1 adalah 36%. Jadi dari 50 ini yang hidup hanya 36%, ya. Berarti sekitar berapa itu? 36% dari 50 yang hidup ya. Berarti proporsinya. Kemudian untuk grup 2 60% yang hidupnya. Berarti yang 40%-nya meninggal kan. Atau mati ya. Oke, kita ingin menghitung atau menguji apakah obat tersebut efektif. Obat dikatakan efektif jika apa? Perbedaan antara grup perlakuan, berarti P2, dengan grup kontrol lebih dari 12%. Berarti kan ini ya, H1, P2 dikurang P1 itu 0,12 kan, 12% itu. Ya. Dengan kalau alfa tidak diketahui, berarti kita gunakan alfa berapa? 5% ya. Kemudian statistik ujinya, tadi nilainya adalah ini kan, P, jangan lupa Z itu apa? P2 dikurang P1 ya. Ini nilainya, ini kan yang akan kita uji kan.
secara populasi ingin menguji ini kan, tapi secara perhitungan kita gunakan yang sampel kan. P2 ya dikurang suatu nilai. Ya, kemudian di sini tadi apa? Yang tadi rumusnya 0 P2 dikali 1 min P2 ya, dibagi N2, ya, ditambah P1 dikali 1 min P1, dibagi N1, dan diakar ya. Mau pakai rumusnya juga boleh. Kalau kan ini sudah sederhanakan ya. Ini tuh sebenarnya yang di bawah P dikali 1 min P dikali 1 per N1, 1 per N2. Oke, ya. Nah, ternyata Z hitungnya adalah 1,23. Nah, Z hitungnya 0,05 itu 1,65 ya. Ini selalu sering muncul. Kalau Z hitung itu nggak berpengaruh terhadap DB, ya. Karena kan dia untuk populasi ya. Oke. Tadi kita selalu gunakan Z hitung ya kalau untuk populasi kan, proporsi dua populasi. Ya, berarti ini tadi benar nggak? Kita kan akan tolak. Tolak jika apa? Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Nah, Z hitungnya berapa? 1,23. Kemudian 1,645. Salah kan pernyataan ini? Nah, berarti kesimpulan apa? Kita terima H0 kan? Berarti karena Z hitung kurang dari Z alfa, atau Z alfa itu lebih besar daripada Z, saya ulang ya, kesimpulannya, karena Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z alfanya, berarti kita harus terima H0. Artinya apa? Belum cukup bukti untuk menolak H0. Ya, kita terima H0 karena belum cukup bukti untuk tolak H0. Dilihat dari apa? Dari Z hitung dan Z tabelnya. Dengan kata lain, berdasarkan informasi dari sampel yang ada, belum menunjukkan bahwa obat tersebut efektif dalam rentang alfa 5% ya. Jadi kan tadi supaya obat dikatakan efektif apa ini kan? Berarti kita balikkan ke sana lagi. Belum cukup bukti ya untuk mengatakan bahwa obat tersebut efektif ya dengan alfa 5%. Dengan alfa 5%. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya. Silakan Fatih. Mengenai absen Colgiform itu gimana ya, Bu? Yang nggak bisa pocket ya? Oh, yang deket ya. Bentar ya, saya panggilkan dulu ya. Bentar. Masih 13 slide ya. Oke. Sambil ini ya, saya buka ini dulu. Saya panggil. Rahmi Agustin ada? Hadir, Bu. Kemudian Unike Bunga Santa Panjang ya, Novelinda Tampu Bolon ada? Panggilannya siapa ini? Hadir, Ibu. Unika, Ibu. Oh, Unike. Panjang ya namanya. Jihan Putriani ada? Hadir, Bu. Divania Rahmadani. Hadir, Bu.
Leon Abdi Marga. Hadir, Bu. Ada Leon? Hadir, Bu. Tidak ada ya? Ada Bu, dia resign tuh Bu. Mungkin mic-nya error. Oh iya ya. Di pojokan ya. Oke. Oke, berarti masuk semua ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk uji hipotesis dua populasi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Nah, gimana? untuk yang pengujian proporsi dua populasi ini H0-nya selalu P2 min P1 sama dengan itu ya, Bu? Selalu sama dengan H0-nya. Yang dari soal ini, Bu. H0 selalu sama dengan. Iya, yang H0 P2 min P1 sama dengan. Yang itu nggak kurang dari sama dengan gitu, Bu. Selalu sama dengan di setiap kondisi gitu, Bu. Oh, ini maksudnya ya. Iya, Bu. Iya, ini harusnya kurang dari ya. Oke, Bu. Terus, Bu, ini Bentar. yang jika N besar kan pakai uji. Bentar, benar ya. Tadi kalau proporsi ya. Kalau proporsi selalu sama dengan. Ya mau bagaimanapun H1-nya, H0 selalu sama dengan ya. Ya, terus gimana tadi, Syifa? Nah, terus tadi kan di slide 12, Ibu. Slide 12 ini 14 ya. Nih. Enggak, Bu, yang halaman 12 maksudnya, Bu. Ya, itu. Nih. Itu kan jika N besar sebarannya Z. N besarnya ini kisarannya yang berapa ya, Bu? Jika N besar, maka sebarannya Z. Bentar ya, kalau namanya proporsi itu, ini kita andaikan selalu ke populasi ya, karena proporsi itu. Berarti ini selalu menggunakan sebaran Z. Ya, karena kita tidak menggunakan ragam populasi, tidak ada ragam sampel, jadi otomatis selalu menggunakan sebaran Z ya, diasumsikan selalu N-nya besar. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Ya. Kalau sebenarnya kan pasti kita menggunakan sigma ya, ada sigmanya kan, atau S-nya kan. Nah itu kalau menggunakan sigma, uji Z, menggunakan S, kita gunakan uji T. Nah ini kan tidak ada S atau Z-nya kan, S atau sigma-nya. Berarti ini otomatis menggunakan Z hitung. Nanti Z-nya adalah Z alpha. Gitu. Ya, proporsi ini N per N totalnya ya, bagiannya ya. Kalau dalam hal ini kan berarti N kecilnya 50 ya. Kemudian proporsinya berarti kalau di sini 0,36 yang hidup, kalau dari perlakuan 0,6. Oke, sebenarnya kalau dari data ya, ternyata dengan diberikan perlakuan, peluang hidupnya lebih besar ya 0,6 kan, tapi ini belum efektif secara statistik, dimintanya lebih dari 12%. Mungkin kalau dikatakan efektif dalam rentang lebih dari 15% masih masuk ya gitu. Tapi di sini mungkin mesti peneliti ya pengennya 12% gitu, karena 12% itu dianggap sebagai efektif. Gitu ya. Nah, kenapa menggunakan alfa 5% gitu ya? Karena di sini dia pengen akurat sekali gitu. Kalau alfanya kita perbesar ya nanti kemungkinan ya 12 yang ini akan tolak H0 hasilnya. Karena kan semakin besar alfa, rentang apa ya? Selang kepercayaan kan akan mengecil kan? Iya, semakin besar alfa, rentang kepercayaan semakin mengecil kan? Kita kecilkan alfa sampai misalkan 1%, dia akan teliti, rentangnya akan kecil. Jadi kita akan percaya 99%, maka rentangnya itu akan mengecil kan? Ya enggak? Nah, kalau tidak diketahui di dalam soal, gunakan alfa 5%. Gitu. Ya. Kalau proporsi H0-nya selalu sama dengan ya, selisihnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti sebenarnya ini gampang, yang susah itu menghitungnya ya, Z hitung, gunakan ini harus latihan ya, cara penghitungannya.
Nanti disilakan dicoba-coba ya setelah kuliah saya gitu. Biar nanti lebih lancar penghitungannya. Terbiasa dengan kalkulator. Nah, next ya. Kemudian kita masuk ke ragam dua populasi. Ya, ragam di sini kita bisa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya. Nah, ada sama ya, ada satu arah dan dua arah. Oke, kalau satu arahnya seperti ini dan ini. Jadi kita membandingkan dua buah populasi apakah kurang dari atau lebih dari ya. Kalau misalkan hipotesis awalnya ragam 1 lebih besar daripada ragam 2, nah seperti ini, maka H0-nya akan kebalikannya ya, kurang dari sama dengan. Kalau H1-nya yang ini, sigma 1 kurang dari sigma 2 kuadrat, tolak H0-nya adalah ini. Oke. Untuk yang satu arah yang pertama, tolak H0 jika apa? Ini kita gunakan uji F ya. Nah, bentar. Oke, tidak ada tabelnya, nanti saya tunjukkan yang tabelnya. Kalau uji F itu digunakan untuk ragam ya, khusus untuk ragam. Ya, ini sebenarnya mirip dengan uji-uji sebelumnya, tapi tabelnya angkanya akan beda. Oke. Nah, untuk kriteria yang pertama, ya, hipotesis yang pertama, yang satu arah, kita akan menolak H0 ketika apa? F hitungnya, ini jangan lupa, kalau tadi kan selalu kita, sebentar, sorry, ini nomor 1 yang di sini ya, dan ini nomor 2. Oke. Hari ini kok ada aneh. H0. Iya, bener ya. Nah, untuk yang jenis pertama, H1-nya kan sigma kuadrat 1 lebih dari sigma 2 kuadrat ya. Berarti ini kan. Nah, ini berarti lebih dari ya, sama ya. Kalau uji yang kedua, hipotesis yang kedua, dia kurang dari, ya. Maka ini juga kurang dari ya. Ini F, 1 min alfa. Ini ada DB1 dan DB2. Kalau DB1 itu berarti N-1. Kalau DB2 berarti N2 min 1 ya. Kalau uji hipotesis dua arah, berarti kita gunakan ini. H1-nya, H0-nya berarti tidak sama dengan. Oke. Contohnya, ini alfa ya. Alfa per 2. Bentar, saya carikan dulu tabel F. Tabel F. Beda-beda ya, ada tabel 5%, 10%.
Oke. Ya, ini tabel F-nya. Ini banyak ya tabel F-nya. Ini kan saya ambil salah satu contoh saja. Yang Z alfanya itu 0,05 ya, yang ini. Nah, ini di F1 yang sebelah kiri, ya, di F2 yang sebelah kanan. Oke, sebagai contoh tadi, sebuah pelajaran matematika diberikan kepada 12 siswa dengan metode pengajaran biasa. Kelas lain terdiri dari 10 siswa diberikan mata pelajaran yang sama, tetapi dengan metode yang telah diprogramkan. Ya, berarti di sini ini N1, ini N2-nya kan. Gitu. Oke. Pada akhir semester semua murid diberi soal yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Oke, berarti ini N1-nya 12, kemudian rataannya berapa tadi rataannya? 85 ya. X bar-nya 85, kemudian N2-nya 10, terus simpangan bakunya ya. 1 kuadratnya 4, X 2 bar-nya 81, simpangan bakunya 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode itu memiliki ragam yang sama dengan menggunakan taraf nyata 0,1. Oke, berarti kan kita H1-nya tidak sama dengan ya, kita ujinya. Bahwa kedua metode itu memiliki ragam yang sama. Oke, berarti nanti H0-nya adalah sama dengan ya. Kalau misalkan dari segi uji nantinya kita terima H0, berarti oh ternyata dari hasil uji ragamnya sama gitu kan. Tapi untuk H1 kan tidak ada kan H1 itu yang mu sigma 1 kuadrat sama dengan mu sigma 2 kuadrat ya. Yang sama dengan itu adalah di H0-nya. Meskipun di sini adalah ragamnya sama ya, tapi kita akan berusaha tolak ini kan. Ya enggak, kita akan menolak di bagian H0. Kita sebenarnya ingin menolak oh bahwa ragamnya itu sama loh gitu. Tolak itu. Oke. Nah, hitungnya F itu lebih besar daripada F alfa per 2. Dan ini kenapa dibagi ya? Statistik uji maksimal X1 kuadrat min X1. Nah, ini statistik ujinya ini ya, F hitungnya adalah 0,64. Kemudian F tabelnya ini ya, 3,11. 11,9 kan ini kenapa ada 0,95 ya? Oke, kita ambil yang ini ya. F alfa kan ini. Alfa-nya 3,11. Oke. Nah, ternyata kalau kita ingin tolak H0, saya lihat ya bacanya tadi gimana. Saya contohkan F 0,05. Ini kan untuk tabel 0,05 ya. Kemudian di F-nya 11 dengan 9. 11,9 ya, ini 11, 9 di sini ya. 0,345. Bentar kok ada yang beda ya. Papan besar kemudian. Sorry, berarti ini yang benar adalah saya lupa ya, ini benar di awal ya. Ini yang benar adalah 1 min alfa.
Ini benar ya, ini F alfa. Kalau kurang dari itu 1 min alfa sama dengan 1 min alfa ya. Ini kalau kurang dari sama tidak sama dengan gunakan 1 min alfa. Nah, ini gini. F, kan tadi kita dapatnya kan 1 min alfa ya. Ya enggak? 1 min alfa dari DB 1 sama DB 2 ya. DF sama DB sama. DB 1, DB 2. Oke. Nah, ini 1 min alfa. Sedangkan yang di tabel ini adalah F alfa. Ya, ini F alfa bukan 1 min alfa. Sehingga kita cari dulu F alfanya dari DB1, DB2-nya berapa? Ya, ini berapa? Nah, sehingga F1 min alfa itu adalah dari ini DB2 1, DB2 itu adalah 1 per F alfa 0,0 berapa 5 ya. Terus saya bingung ya. Ini kan sudah dapat 0,34 ya. Bentar ya, saya cek di bukunya dulu ya. Kenapa harus dibagi? Padahal dari sana sudah dapat ya. 0,34. 11 sama 9, 0,34. Dia ragam dua populasi. Portion difference to means symmetry ratio of the variance 205. Variance. Variance 1 min alfa kuadrat 0,286 kuadrat. Tidak ya. Cian
Hitung alfa per 2. Ya, gini kita pakai yang bawah. Ntar ya, ada 2 atau hitung kurang dari 1 min alfa. Ini kita sama dengan ya. Kalau sama dengan menentukan nilai kritis F. Kalau sigma kuadratnya lebih besar, berarti F1 min V. Kok sama beda? Bila ternyata bersifat dua arah, maka wilayah kritisnya dan F tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti gunakan 0,3. Sebentar ya, saya takut salah. Nol koma 05, 11,9 itu. Bentar. Alfa per 2, 0,05. Ya kok nilainya beda. 0,05, 11,9, 3,11. F 0,05. Ini kan sudah tabel 0,05 ya. Kenapa harus dibagi 1/0,05? Ini kenapa 3,11 gitu? 0,34 harusnya. Itu. Tapi yang 0,34 itu yang F 0,95. F itu lebih besar daripada F alfa per 2. Nah, saya mau bukti, kita kan ini F hitungnya 0,64. F alfa per 2-nya 0,34, tadi kan tolak H0 ya. Terima ya. Ada yang tahu nggak ini? Kenapa jadinya 3,11 ya? Yang ini. Padahal ini kan kalau kita langsung gunakan GF 11 sama 9 itu kan 0,34 ya. Tapi 0,34 itu hasil dari F 0,95. Bukan F 0,05.
Untuk yang soal ini skip dulu saja ya. Nanti saya beritahukan bagaimana penyelesaiannya ya untuk yang slide ini. Saya takut salah menjelaskan ya. Ya, jadi cukup ini dulu sampai F hitung. Untuk F stabilnya nanti akan saya tanyakan dulu ya ini. Kenapa hasilnya seperti ini. Sehingga saya tuh langsung saja gitu 0,34 ini, tapi ternyata 0,34 itu adalah hasil dari F 0,95 gitu ya. Ya, di sini kalau F itu ada 1 min alfa ya. Oke. Yang kurang dari itu kita gunakan 1 min alfa ya. Jadi kalau sama dengan itu kriterianya 2 ya. F hitungnya kurang dari 1 min alfa atau F hitungnya yang lebih dari alfa per 2. Alfa per 2 itu nilainya 3,11. Kalau 1 min alfa per 2 0,34. DB1, DB2. Ini itu sini sama di ujung sini ya. Ini alfa per 2. Ini alfa per 2 ya kalau sama dengan, nah yang ini itu 1 min alfa kan. Ini alfa per 2, DB1, DB2. Alfa per 2. 1. Ya kan 0,1. Ini 3,11.
Nah, saya pakai SPSS dulu ya. Oke, untuk yang soal ini saya skip dulu ya. Ini akan saya jelaskan. Hari ini atau besok akan saya tambahkan ya untuk penyelesaian ini. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya Bu, itu Ya. kan yang pembilangnya itu yang max itu ya Bu ya? Maksudnya max min itu gimana? Paling besar yang F hitungnya. Oh yang ini ya. Iya. Statistik uji F hitungnya max S1 kuadrat, S2 dibagi minimum dari S1 kuadrat, S2. Oke, tadi di sini kan berapa? S1 kuadratnya 16/25 ya. Kalau 25/16, ini sebenarnya masukkan saja ya S1 sama S2 sih itu tuh. Kalau di sini kan di soal sudah disebutkan ya di awal bahwa N1-nya yang 12. Enggak. Berarti S1 kuadratnya 4. Nah, ini sebenarnya kan kita bingung ya, apakah nanti yang S2 dibagi S1 ini kuadrat atau S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat kan? Ntar ini saya bingung. Kita tidak perlu pakai ini ya. Ya, statistik uji yang F hitung. Ini kita langsung saja ya, F hitungnya adalah maksimum dibagi minimum. Maksimum S1 kuadrat, S2. Ini statistik uji itu mendekati ya. Ini kita langsung aja apa namanya, nggak usah ngelihat ini. Jadi lihat saja yang di soalnya apa ya. Kalau ini berarti langsung S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Kalau dia dimintanya begini, kurang dari, kalau misalkan nanti F hitungnya S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat, berarti untuk yang kasus yang seperti ini. Atau pokoknya yang depannya inilah ya, S2. Ya, ini 1 kuadrat. Gitu. Ya. Untuk ini saya akan jelaskan lagi ya, yang slide ini tadi. Karena saya
Kenapa nih jadinya 0,34 gitu? Ini kan sudah tampil 0,05 ya. Nanti kan saya jelaskan ya bagian ini. Ada yang ditanyakan dulu, untuk tugasnya berarti nanti dua soal ini ya. Dua soal ini. Nomor 1, sebuah percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan abrasi dari dua bahan laminasi yang berbeda. 12 potong bahan 1, berarti ada 12 ya. Diuji dengan masing-masing mengukur keausan. Berarti ini N1-nya adalah 12, N2-nya 10 kan. Dalam setiap kasus, kedalaman keausan diamati. Sampel bahan 1 mereka rata-rata berkode 85 unit dengan standar deviasi 4. Sedangkan sampel bahan 2 memberikan rata-rata 81 dan standar deviasinya, kalau standar deviasi berarti sudah tidak pakai akar ya. Sudah pakai kuadrat ya. Dapatkah kita menyimpulkan pada tingkat 0,05 signifikansi, alfanya 0,05, berarti uji hipotesisnya apa? Ini H0, satunya adalah bahwa kausan abrasi material melebihi material 2 lebih dari 2 unit. Ini rataan atau proporsi? Rata-rata ya. Berarti ini X1 mu ya, mu1 min mu2 lebih besar dari 2 kan. Berarti ini H0-nya mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 2. Asumsikan populasi mendekati normal dengan varians yang sama. Oke, berarti ini kita gunakan ini ya, S ya. Berarti nanti uji T ya. Nah, yang nomor 2 ini menggunakan perbedaan ya. Ini kan X1 ya, ini S2. Ini perbedaannya. Oke, nanti silakan dicari menggunakan tabel apa nih. Sampel darah kedua diperoleh dari setiap pusat dan besar. Nah. Dan nanti apakah apa hipotesisnya dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Departemen Kehutanan dan Lembaga Satwa meneliti pengaruh obat suksinilkolin pada tingkat sirkulasi androgen dan darah. Sampel diambil dari busa liar yang diperpelihara segera setelah selesai dari dan sampel darah kedua diperoleh dari setiap busa setelah sampel pertama. Berarti ini yang berhubungan ya. 15 busa dijadikan dengan asumsi bahwa populasi kadar androgen pada saat injeksi dan 30 pertama terdistribusi normal. Uji pada tingkat signifikansi 0,05 apakah konsentrasi androgen berubah setelah 30 menit. Berarti kalau berubah itu apa? Ininya tidak sama dengan 0 kan ya? D-nya tidak sama dengan 0 kan? Yang akan kita uji. Ya enggak? Kalau dia D-nya sama, berarti bukan D-nya sih, X1 sama X2-nya sama kan, berarti D-nya 0 kan? Yang akan kita tolak ujinya. Gitu, ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada?